Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang Halo. Rabi kelas kita yang pertama di Ramadan ya hari ini. Iya, alhamdulillah. Datang guys, dan Pertama di Ramadan, malam-malam selamat ada rehan. Kita akan membegadang. begadang ini. Tetap semangat ya guys, Iya, meskipun semangat ya. meskipun mungkin sambil ngantuk-ngantuk ya, it's okay. Mungkin kalian bisa sambil nyemil, sambil minum atau apalah gitu. Iya. Oke, sebelum kita mulai, gue pengen membacakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Ustadz Ghazi, waktu dan Ya, tempat Ustadz, dipersilahkan. Gozi aja, Gozi. Ustadz Gozi, saya ingin bertanya dong. Halo, Ya, silakan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Ini pertemuan pertama kita di bulan Ramadan. Jadi malam lagi, ya Allah. Pemanasan dulu. Apa ya pemanasan? Biar nggak ngantuk apa? Curhat dong. Atau untuk 10 hari terakhir gitu ya kan mau itikaf gitu di masjid terus begadang baca Quran. Kan Iya. pengen jadi orang soleh dulu. Iya, Oke, pengen siap, ngerasain siap. jadi orang soleh gitu, guys. Ini 10 Biar hari nggak terakhir. gantuk, nggak galau. Oke, kita mulai. Mulai ya, ya, ya Allah. Ya mulai lah. Kalau Masa aku agak nge-lag, mohon dimaklumi. Soalnya, you know lah. tidak gua maklumi ya, Ini, tidak gua. iya. Ini jam berapa coba ya Allah? Jadi mohon dimaklumi jika Gozi Salam Al-Fatih ada oleng-oleng. Oleng-oleng. Gua juga ngantuk loh, serius. Gua Tapi kalau nggak ada apa Arabic ya? Club, gua pasti tidur. Tapi gimana ya kalau Ramadan tuh kayak produktif banget gue tuh kayak Anjay. lah banyak kelas Positif, dan positif. lain-lain selama Ramadan Asik, tuh. asik. Asik, asik, asik. Ya Allah. Nah, alhamdulillah, wait. Mari kita share stream sih. Mari kita stream. Apakah terlihat kakak-kakak? Ini wait. Oke, alhamdulillah. Oke, Dem. Udah kelihatan ya streamku. Kelihatan. Hari ini kita bakalan bahas tentang karakter-karakter masing-masing kata. Kemarin kita udah sampai fiil tapi belum tamat. Hari ini kita bakalan bahas lagi 2 karakter kata fiil. Besok ada 2 karakter kata lagi. Udah itu tamat belajar. Bukan tamat sih, selesai lah. Karakter-karakter kata tuh. Nanti kalau misalkan lagi dijelasin terus ada mau ditanyain, tanyain aja, nggak apa-apa. Terus udah sih palingan itu. PPT kemarin belum dibagiin, astagfirullah. Iya bener. Iya bener, afwan. Sorry. Ntar udah ini tagih lagi aja, aku lupa. Maaf. Oke. Kita mulai masuk aja kali ya. Yo, gasken. Sebelum itu, mari kita semoga sholawat serta salam tercurah dan limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan semoga kita kelasnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kita sekarang bakalan belajar karakter fiil dari segi ada tidaknya maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Jadi mohon dicatat. Soalnya aku bakalan pakai istilah maf'ul bih, nggak bakalan pakai objek. Aku bakalan lebih sering buat pakai istilah maf'ul bih. Kayak yang kemarin subjeknya itu kan fa'il. Aku bakalan pakai lebih sering pakai fa'il. Jadi kalau misalkan agak belibet, mohon dicatat aja biar kedepannya hafal. Nah, fi'il tuh dibagi dua. Dari segi ada tidaknya maf'ul bih. Yang pertama itu muta'adi. Kalau muta'adi itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Terus ada yang lazim. Kalau lazim kebalikannya. Kalau lazim itu fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, kayak gini. Kita langsung contoh biar ngerti karena contoh itu membuff 100% pemahaman. Nah, kayak ini. Koma Ahmadu. Ahmad berdiri. Kan kalau cuman gini doang, nih fiilnya tuh koma. Koma tuh artinya berdiri. Koma Ahmadu. Ahmad berdiri. Ahmad telah berdiri. Kan nggak perlu maf'ul bih ya, nggak perlu objek. Soalnya berdiri objeknya apa emangnya? Kan objek tuh korban. Bisa dibilang korban pekerjaannya apa. Masalahnya ini pekerjaannya kan emang nggak perlu objek si fiilnya. Jadi ada yang muta'adi fiil tuh. Ada yang lazim. Kalau lazim kebalikannya. Contohnya yaktubu Ahmadur yaktubu Ahmadur risalata. Ahmad menulis surat. Kalau menulis itu kan kata kerja. Kalau kata kerja itu butuh kalau menulis itu kata kerja yang masuknya ke lazim. Dia membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kalau misalkan cuman Ahmad menulis apa nggak jelas ya kan, kayak menulis bisa jadi menulis buku, menulis surat, menulis apa yang lain, menulis diary dan lain-lain begitu. Nah, itu secara singkatnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang yang udah kita bahas dikit tadi tentang karakter fiil dari segi ada tidaknya maf'ul bih. Monggo kalau ada yang mau ditanyain atau gimana nih? Atau ada yang punya contoh lain kah? Atau ada yang minta tips and trick atau apa gitu? Wait. Kalian tuh pada bangun gak sih? Takutnya aku ngomong sendiri, ya Allah. Gua bangun Ji, tapi Bangun ya, gua Bos. gua lagi ini lagi Ayo makanya bantuin banyak ngobrol aja. Kalau ngobrol-ngobrol doang juga tentang bahasa Arab nggak apa-apa kok. Biar nggak ngantuk juga Boleh, ini. Kak. Baru bangun. bangun. Baru bangun. Sama, baru Jadi bangun. tadi ya Allah. Aku dari jam 4 subuh tadi, dari sahur belum tidur lagi. Luar biasa. Epic. Tadi pagi aku pergi ke toko, terus pulang bikin materi, ikut kelas King, terus dan lain-lain lah. Alhamdulillah belum Kelas tidur itu lagi. bahasa apa sih Ji? Kelasnya kelas Atibian. Atibian tuh bahasa kan? Mengkaji kitab Atibian. Kitab Kitab Atibian tuh bahasa Atibian kan? itu adalah kitab adab-adab
menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Karangan Syekh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu gila sih. Aku terpukau ikut kelasnya. Ya Allah, jadi bahas Imam An-Nawawi. Bisa ini nggak sih? Masih bisa daftar nggak sih? Apa? Masih bisa daftar nggak? masih. Soalnya kan dia Masih bisa rekaman join. Gue daftar Cepet nih. Bil, mumpung belum telat. bentuk Siap. Ntar kelasnya. gue daftar. Ntar gue daftar ya. Jadi curhat. Ingetin Nggak gue curhat ntar ini. DM setelah kelas ini. Iya. Kan gue udah Kan tanya ke lu waktu itu. Iya ya, gue lupa. Ya Allah. Jadi bahas kelas. Bahas kelas malah ini kita. tiap tiap maghrib kan dibahas terus itu sebelum Ramadan. Seru kelasnya. Aku rekomendasiin. Siap. Oke. Ada lagi kah yang mau ditanyain atau cerita tentang bahasa Arab lah? Apa lu punya sesuatu gitu Bil? Atau lu punya contoh lain atau tips and trick? Ini Santri gimana kawan. Pak Apa Pak ya Kak Gozi? Fitri? Apa? Itu eh, ini gimana sih cara kita nentuin kata-kata yang mana mutaaddi sama yang lazim gitu? Pertanyaan bagus. Kutunggu pertanyaan ini dari tadi. Oke. Jadi cara bedainnya itu dari maknanya. Makna itu artinya. Arti dari kalimat itu. Nah, sama kan kalau kita ngerti artinya misalkan koma itu artinya berdiri. Kalau berdiri emang nggak butuh objek kan, jadi dia masuknya muta'adi. Itu yang pasti. Terus ada tips and trick lah. Tips and triknya tuh kalau kita udah ngerti, udah tahu lah maknanya, tips dari Ustadz yang ku dapet tuh ini. Kalau misalkan kata kerjanya itu menggunakan seluruh badan kita, itu biasanya muta'adi. Kayak berdiri. Kan berdiri semua badan. Nggak mungkin berdiri cuman kaki doang. Jadi muta'adi. Kayak ini lagi. Berenang. Berenang kan semua badan. Jadi dia nggak bakalan butuh objek. Atau nggak naum. Ya naum ya tidur tuh. Tidur nggak butuh objek juga. Soalnya tidur tuh kan semua badan aktivitasnya. Jadi dia nggak butuh objek. Sedangkan kalau misalkan sebagian organ tubuh kita doang yang kerja, contoh memukul butuh objek. Kayak misalkan gini, Gozi memukul, kan nggak jelas dia mukulnya apa, mukul Zaid, mukul Umar, atau mukul kuda, mukul apa gitu, kan nggak jelas. Kalau cuman mukul doang, soalnya mukul itu masuknya ke lazim. Nah, itu yang ku dapetin salah satu cara selain ngerti maknanya, udah jelaskan maknanya tuh, sama kalau kata kerjanya menggunakan seluruh anggota badan, itu biasanya muta'addi. Kalau cuma sebagian anggota badan itu lazim. Kayak nendang. Nendang kan nggak mungkin itu ya, harus butuh ada maf'ul bihnya. Nanti nggak jelas nih nendang apanya. Nih, kalau duduk, itu duduk masuknya kemana? Jalasa. Ada yang tahu kah? Duduk Ya, muta'addi atau lazim? mutaaddi. Karena kan Kenapa? duduk ya, yang langsung pakai seluruh badan kan duduk gitu. Iya, jadi kan duduk emang nggak butuh objek atau maf'ul bih. Emang apa sih objek yang terdampak dari pekerjaan duduk? Gak ada kan? Palingan keterangan. Kayak keterangan duduk di kursi itu keterangan, itu bukan maf'ul bih. Beda itu. Nah, kayak gitu. Apakah Makan dimengerti? Ya, Kak. Ada apa?
Ya, Oke, siap. Begitu. Ada lagi kah yang mau ditanyain? Atau pernah dengar dari mana kayak gini atau gimana gitu. Monggo aja, monggo. Izin live, monggo gak apa-apa. izin lift siapa? Ini Chat Bang Irfani, kipas angin. kipas angin. Izin live. Ketua kelasnya izin live, parah. Ketua kelas macam apa? Kelas Enggak itu bercanda. bertanggung jawab ya Allah. Ya Allah, Dia tanggung jawab Anda. kasihan ya Saya Allah. sebagai sekretaris ini. Bendahara siapa di sini? Si Putri, dia tuh bisa Siapa? dia bisa Cuan. mensejahterakan. Iya, untuk mencari cuan. Putri, Ya Allah. Aku tuh trauma sama bendahara, suka nagih-nagih denda. Oke, next. Lu pernah ditagih kalau bendahara? Pernah gue yang kalau Putri ditagih waktu itu. mungkin Oke, udah. Kembali ke laptop lagi, woi. Apa nih? Ada yang mau ditanyain nggak? nggak ada. Nggak ada. Lanjut nih. Gue cuman bikin dua tabel. Pak, Apa? berarti untuk yang apa muta'addi sama lazim ini emang tergantung dari seluruh band aja gitu. Seluruh apa, Kak? Punten? Maksudnya tuh berkaitan sama eh apa kayak gimana sih aku bingung. Ber, cuman cuman berkaitan sama anggota badan kayak misalnya ya berdiri, duduk, terus memegang, memukul, terus ini kayak gitu-gitu. Ya, kurang lebih begitu tips buat itunya. Buat apa? Membedakan antara muta'adi atau lazim ya. Begitu. Oh Aku tidak. mendengar suara feedback suara aku. Kepakan. Oh. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Siap. Lanjut. Wait. Aku kayak ngedengar suaraku lagi. Feedback kah kena speakerku. Tes. Masih ada. Entahlah, lupakan. Oke, lanjut. Ini. Kita ke masuk ke karakter yang keempat berarti ya. Kemarin udah 2, sekarang 2 lagi. Nah, oke. Di yang karakter ini adalah karakter dari segi ada tidaknya. Wait, what? Ya Allah, judulnya belum ku ganti. Ya. Fun facts, gengs. Fun facts. I have fun facts. Kan tadi tuh aku udah bikin materi dari jam 8-an. Udah jam 8.15 menitan lah udah aku tamatin materi. Dan sesudah itu lancarlah aku bikin materi. Siap nih. Udah itu jam sekitar 8.50-an aku kan buka Discord aplikasi. Entah kenapa kalau aku bikin buka aplikasi Discord tuh suka nggak kuat kali fisikku, jadi dia kayak nge-restart sendiri dan aku lupa nge-save. Lupa di-save materinya. Tidak, dan saya harus mengeditnya lagi. Iya. Sedih. Sakit, tapi tidak berdarah. Iyo. Haji, salah. Ustadz. Oke. Ustaz. Save. Oke. Nah, Turut berduka cita Ustaz. iya makasih Syabil. GWS Ustaz. Sama-sama Ustaz. Parah sih.
Kalau yang mau GoFoodin boleh kok, dengan ikhlas saya terima. Wait, kita. Ya Allah. Ayolah PowerPoint bekerja sama dengan saya. Dapat pahala loh Microsoft. Wait, Tergantung kasnya, Pak. Ada apa? berapa? Tergantung uang Apanya? kasnya ada berapa. Uang kasih. Aku jadi kepikiran. Kalau ada orang muslim bikin kayak Microsoft ini, pahalanya gede ya orang pakai PPT buat bikin dakwah. Menarik. Oke, mana slideku? Oke, siap. Udah kelihatan. Nah, dari segi karakter, kita sekarang bakalan bahas tentang fiil dari karakternya tuh dari segi mengandung huruf ilat atau tidak. For you information, huruf ilat tuh ada 3, alif, wawu, ya. Biasanya kalau di ilmu tajwid tuh kalau misalkan ada fathah ketemu alif mati nanti bakalan jadi panjang. Misalkan ba, terus ketemu domah ketemu wawu mati biasanya jadi panjang jadi bu. Kalau ya ketemu kasroh ketemu ya mati jadi bi. Nah, yang 3 itu tuh alif, wawu, ya tuh disebutnya huruf ilat. Nah, kita bakalan bahas karakter fiil dari segi mengandung huruf ilatnya atau tidak. Jadi di fiil tuh ada 2 jenis yang ini. Yang pertama sahih, yang kedua mu'tal. Kalau sahih itu si akar katanya atau fiil madhinya itu dia tidak mengandung huruf ilat. Jadi di kata itu tuh nggak ada huruf ilatnya. Contohnya ini, doroba nggak ada huruf ilatnya kan. Sedangkan yang mu'tal dia kebalikannya, dia mengandung huruf ilat. Nah ini mu'tal. Nah contohnya qoro'a. Nah ada alif kan. Alif itu masuk ke huruf ilat. Yang alif, wawu, ya. Nah itu huruf ilat. Nah begitu. Ciri-cirinya nih. Huruf aslinya tidak mengandung huruf ilat. Huruf asli itu akar kata kita sebutnya. Terus kalau yang mu'tal huruf aslinya mengandung huruf ilat. Nah, kayak gini. Kayak qoro'a ini kan ada alifnya. Berarti ini fiil yang masuknya ke mu'tal, fiil mu'tal. Tapi harus diingat kalau akar katanya ya bukan yang lain. Jadi misalkan yang pasti itu fiil madhinya tidak mengandung huruf ilat. Misalkan kan gini, doroba tuh fiil madhi. Fiil mudhari'nya itu yadribu. Nah yadribu kan mengandung huruf ilat. Nah itu nggak masuk soalnya itu bukan akar kata. Akar kata di dalam bahasa Arab itu cuman fiil madhi doang. Jadi yang ada misalkan di fiil madhi itu mengandung huruf ilat baru dia masuknya mu'tal. Kalau fiil mudhari, fiil amr yang gitu itu nggak masuk ke dalam yang mu'tal walaupun ada huruf ilatnya. Begitu. Kayak idrib artinya itu kan pukullah, itu fiil amr. Dia nggak bakal masuk ke mu'tal. Soalnya akar katanya itu kan doroba. Nah, sedangkan doroba tidak mengandung huruf ilat. Jadi dia masuknya ke yang sahih. Begitu kakak-kakak sekalian. Bangun, bangun. Takutnya pada tidur. Begitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Mumpung saya berbaik hati membuka sesi tanya jawab. Lebih ke nggak ada materi lagi sih. Ayo nih gengs. Hello. Huruf Wait. ilat tadi apa semua ya? Apa kak? Huruf Huruf ilat. ilat. Huruf ilat ada 3. Alif, wawu, sama ya.
Itu doang. Tanya. Boleh bertanya. Monggo, siapa tadi yang mau bertanya? Oh, Kak Putri. Udah. Atau siapa? Oh, yang tadi Kak Putri. Ya Allah, aku nggak kenal sama kalian, maaf. Kalian emang jarang ngomong juga sih. Nggak tidur, Pak. Cuman saya baru bangun, jadi masih coding ya sih. I know what you feel, Kak Zaki. Belajar bahasa Arab itu harus dari awal. Sangat pusing kakak kalau ikut tiba-tiba di tengah. Sangat tidak recommended. Ikut di tengah-tengah lagi belajar bahasa Arab. Nanti kalau misalkan masih pusing atau apa, kalian bisa itu aja, nonton replaynya. Nanti Stickmin tercinta kita sudah menyediakannya. Channel Warga Madat. Apa? Suara lu putus-putus. Putus-putus kan suaraku? Iya. Putus-putus kayak hati si Agak dia. putus-putus. Aman, di aku aman. Oh, aman ya? Agak Ini putus. memang Jaringan ngajak kalian, woi. Tadi putus-putus, sekarang udah benar. Oke. Tadi yang membaca bahasa Arabnya apa, Ji? Membaca Oh, qoro'a. Qoro'a. Ini nih. Ya Allah. Qoro'a. Artinya tuh dia seorang laki-laki telah membaca. Kita belajar sorof dikit lah ya. Soalnya sorof sama nahu tuh nggak bisa dipisahin. Tapi kalau yang mendalamnya nanti palingan sama Kak Vivi Benevioto. Jadi aku udah sering bilang ya tentang pola kata. Pola kata tuh yang ngubah kata. Template kata aku sering nyebutnya. Jadi kayak ada sebuah template. Nah terus nanti kita tinggal masukin. Misalkan contohnya itu biasanya fa'ala. Fa'ala yaf'ulu bla bla bla. Nanti itu kita tinggal masukin huruf per hurufnya. Misalkan dorobaya dari bu. Nah kayak gitu. Kalau jadi gunanya template kata itu buat ngubah dari misalkan filmadi itu akar kata. Jadi kalau kita pengen ubah ke kata yang lain, misalkan pengen diubah jadi fi'il mudhari, kita harus hafal fi'il madinya. Nah, nanti dari fi'il madi itu bisa kita ramu buat diubah jadi yang lain-lain. Contohnya kayak gini. Qoro'a itu kan akar kata fi'il madi, dia tuh artinya dia seorang laki-laki telah membaca. Kalau fi'il amarnya itu ikro, artinya bacalah. Jadi yang siapa? Yang Jibril katain ke Rasul tuh itu fi'il amar, ikro, bacalah. Terus ada yang masdar. Masdar tuh gini. Dari kata kerja diubah jadi isim. Misalkan dia seorang laki-laki telah bekerja. Kan itu pekerjaan ya. Itu fi'il madi. Kalau kita ubah jadi masdar, masdar itu jadi diubah jadi pekerjaan. Kayak gitu. Jadi isim lagi bukan fi'il lagi. Kayak gini lagi contohnya. Misalkan ada kata dia seorang laki-laki telah belajar. Itu fi'il madinya. Terus kita ubah jadi masdar. Artinya itu pelajaran. Ngerti nggak? Kalian dapat nggak? Ngerti nggak apa yang ku maksud? Ulang. Ngerti Aku nggak? dapat. Gimana tadi? Coba. Belum. Gini Ulang. kayak gini. Tadi ada namanya fi'il madi kan. Fi'il madi itu akar katanya. Nanti dari fi'il madi itu kita bisa mengubah-ubah sesuai polanya, sesuai rumusnya. Buat misalkan kita bisa ngubahnya jadi masdar. Masdar itu adalah hasil dari kita ngeramu awalnya fi'il. Kalau dijadiin kan awalnya fi'il madi itu akar katanya. Nanti kita ramu bla bla bla, kita ubahnya jadi masdar. Masdar itu jadinya isim. Contohnya kayak gini. Aku nggak tahu nyebutnya gimana, yang pasti contoh aja lah. Kalau ada contoh relatif ngerti. Fi'il madinya dia seorang laki-laki telah belajar.
kalau diubah jadi masdar, masdarnya itu pelajaran. Jadi bukan pekerjaan lagi, jadi bukan kata kerja lagi, tapi udah jadi kata benda. Kan pelajaran itu kata benda ya. Nah, kayak gitu. Awalnya yang fiil, ya awalnya fiil madi kata kerja. Terus kalau jadi masdar dia udah jadi isim kata benda. Jadinya pelajaran. Kalian nangkap nggak apa yang aku maksud? Ngerti lah ya. Apa Ya, ya, ya. secara umum? Ngerti bahwa bahasa Arab itu rumit. Ya Allah, kok gitu. Lumayan. Ya, Nggak paham kok. Literally paham kok, Pak. paham ya, paham. Nah, kan Cuman, qiraat tuh cuman artinya paling ya. kan qiraat tuh artinya dia seorang laki-laki telah membaca. Kalau dijadinya masdar, dia tuh jadinya Quran. Jadi Quran tuh sebenarnya tuh bacaan artinya tuh. Kan tadi awalnya tuh kata kerja ini contoh kayak gini. Antara memukul sama pukulan beda enggak? Maksudku kan kalau memukul tuh kerjaan ya kata kerja kita mau memukul. Kalau pukulan itu udah jadi kata benda sendiri nggak sih? Udah bukan kata kerja lagi. Kalian nangkep Oh, kan? jadi kayak antara action, tindakan gitu kan, Ya, sama hasil gitu atau sesuatu. bukan hasil juga sih. Lebih Bukan hasil kayak ya, apa apa ya? ya istilahnya? Antara ngegame sama game beda kan? Hmm, Nah, itu kayak apa ya? Susah aku jelasinnya. Oh, jadi kayak ngegame itu kan mendeskripsikan aktivitas. sebuah tindakan gitu. Kalau game doang itu mendeskripsikan bendanya itu sendiri gitu ya, Ji? Ya, Kira-kira. begitu gitu. Kayak tadi belajar kan kita belajar kayak baca buku, ngerjain soal dan lain-lain. Kalau pelajarannya sendiri itu kan beda ya, bukan udah beda lah dibandingkan si belajar. Tunggu, aku lihat dulu definisi masdar. Kata kerja yang dibendakan ya. Ya Allah, nggak ada di sini. Ya begitulah. Semoga dimengerti. Jadi masdar tuh kayak awalnya pekerjaan terus awalnya tuh kan misalkan bekerja, kalau dijadiin masdar tuh pekerjaan. Jadi kata bendanya atau enggak mendengar. Jadi sama yang apa? Ini apa lagi ya contohnya? Oh, kayak apa ya? Bukan oh, kayak merasa sama perasaan kan udah beda tuh. Merasa tuh kan aktivitas kita bekerjanya ya merasa. Kalau perasaan tuh udah jadi kayak sebuah benda tersendiri gitu. Walaupun itu kayak masih abstrak, bukan abstrak sih. Lebih nggak ada kayak benda nyatanya. Nih, jadi yang ku ini tuh kan qoro'a tuh fi'il madhi. Artinya membaca. Kita pingin diubah si qoro'a ini tuh jadi masdar. Nah, masdarnya qoro'a ini tuh Quran. Jadi bacaan. Quran tuh artinya bacaan. Ji, Nah, tapi halo, Quran halo. Gozi, ya, suara halo. lu agak putus-putus, agak kurang Putus-putus jelas kah? gitu. Agak kurang jelas gitu. Mungkin lu bisa deketin muka lu ke mic atau gimana gitu. Tes. Nah, oke, ada jelas sekarang, udah lebih jelas. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi si Quran tuh kan fi'il madhi. Nah, kalau pengen diubah jadi masdar tuh Quran. Jadi Quran tuh artinya bacaan. Tapi Quran kitab suci kita tuh udah jadi kata tersendiri. Kata tersendiri gitu loh. Jadi bukan sekedar bacaan doang tapi udah jadi nama, ciri khas. Nama khusus buat kitab suci kita gitu. Kalau belajar sorof tuh kadang emang suka oh ya, oh kayak gitu loh. Kayak contoh lagi nih. Fataha.
Itu fi'il madhi. Fataha itu artinya dia seorang laki-laki telah membuka. Jadi membuka kata kerjanya artinya itu membuka. Terus kita pingin diubah jadi apa nih? Jadi fi'il amr dulu lah, fi'il amr. Kalau diubah jadi fi'il amrnya tuh iftah. Terus ada lagi yang namanya isim fa'il. Fa'il tuh kan subjek ya, pelakunya. Jadi misalkan kita pingin nyebut orang yang membuka. Kan kita nyebutnya orang yang membuka ya kalau bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab tuh beda. Jadi akar katanya fataha, terus kita ubah aja jadi isim fa'il. Kan fatah membuka. Kalau isim fa'ilnya tuh fatihun. Jadi al-fatih itu artinya tuh orang yang membuka. Begitu. Atau enggak alat untuk membuka. Kita bisa ubah juga dari kata tadi jadi alat untuk membuka. Alat untuk membuka tuh apa? Miftahun, kunci. Tahu kan kunci? Begitu. Oke, Pak saya numpang tidur parah. Ya makanya jadi kerja capek banget. Maaf juga. Ulang. Ini lagi membahas apa Pak? Bahas sorof dikit. Agak melenceng ya dari materi. Kok deketin muka ke mic? Mulut belakangan jauhin aja ya. Yang penting muka deket ke mic. Nggak enak rasanya ketinggalan materi. Emang Pak. I know what you feel. Atau akunya yang gak jelas nyapain materinya bilang aja ya. Nggak apa-apa kok. Terus sih suara lu Apa? kurang jelas lagi. Putus-putus lagi Kak. Padahal aku deketin. Di yang lain lancar nggak? Atau di Sabil doang takutnya? Kayak kurang Di aku aman. kurang jelas gitu. Lancar tau. Kayaknya lu Lancar deh banget Sabil. di aku. Gak putus-putus tahu Di aku Syabil jelek. nih. Di aku jelek. Syabil yang putus-putus. Gua Jaringan bingung Anda, ya. Syabil. Ujinya Iya jelek sih, kali ya. itu yang saya rasakan, suaranya jelek gitu. Duh, ya udahlah, Oh, iya, nggak wifi apa-apa saya sih. yang salah. Maaf ya Ustadz. Pasti lu pakai IndiHome. Iya. Iya. I know. Kok Syabil jelek? Parah Mbak Fauzan. Candaannya gitu ya. Maaf, saya jelek karena ditakdirkan oleh Allah. Kodok. Gak Kodo bisa itu, request kodok. muka kita. Gitulah. Oke, begitu. Silakan Nah, lanjut, itu silakan sih lanjut. Mohon maaf. apa ya, melenceng yang banyak. Bukan melenceng singkat, itu emang banyak. Oke, begitu. Itu cuman info, apalah, nggak ngerti juga nggak apa-apa sih. Nggak terlalu ngerti juga. Toh emang belum belajar ke situ kita. Ntar juga bakal dibahas. Yang penting inilah ngerti nahunya. Monggo. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Udah 9:30. Menurut gua nggak ada sih. Ayo kakak-kakak sekalian. Takut nanti Dede keburu bobo. Dede. Ya Robi. Jadi siapa? Dede Goji. Koji. Apa? Apa huruf ilat ini tuh kita taunya tuh tujuannya apa sih Pak? Nanti tujuannya tuh i'rabnya bakalan beda antara yang sahih atau yang mu'tal. Itu I'rab sih. apa tadi? I'rab tuh perubahan akhir kata. Jadi misalkan ini di doroba atau dorob atau enggak ya deribu atau ya derib. Nah, kan kalau Arab gundul nggak ada tanda-tandanya ya. Namanya juga gundul. Kotak doang nggak bikin podcast. Nah, kayak gitu. Begitu. Jadi kita belajar kayak gitunya. Antara misalkan dibaca ya deribu atau ya derib. Soalnya itu bakalan beda maknanya juga. Soalnya misalkan ya drip tuh khusus kayak gini, kalau ya deribu tuh kayak gini.
kenapa sih jadi yadribu karena ini, terus kenapa yadrib karena ini, bla bla bla. Nah, kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit kita pisah-pisahin dulu, diurai. Begitu kakak-kakak. Berarti nanti kedepannya ini bakal kesinggung lagi gitu. Misalnya nih kita kayak bahas, ya kan tadi ada template-template tertentu kan, ada perubahan-perubahan gitu kan. Berarti nanti huruf ilat ini itu bakal selalu ada nanti. Kayak Anda gini. Anda belajarnya matematika aljabar, tapi kan perkalian pasti ke-mention. Nggak mungkin nggak ke-mention perkalian pembagian. Walaupun udah belajarnya aljabar, menghitung luas, nggak tahu aku yang kayak gitu-gitu. Pasti kan tetap akan ke-mention lagi tuh materi-materi lama. Justru kita belajar materi-materi lama itu untuk menopang materi yang lebih besar. Asik. Begitu gitu kakak. Jadi kita tuh belajar ini tuh bakal ke-mention terus nanti ke depannya. Jadi mohon yang misalkan ada istilah-istilah yang terlalu Arab, terlalu Arab. Mohon kayak setidaknya tahulah arti maksudnya apa begitu. Boleh nggak kita minta list list kata-kata mana yang ilat, mana yang tidak gitu. Itu susah, mana Kak. yang syahid, mana yang mu'tah. Itu susah Kak, soalnya kata di dalam bahasa Arab itu ribuan ya kali kita mau ngefilternya. Yang pasti Ya gini aja, maksudnya bisa tinggal ini aja Kak, bedain. Kalau ada huruf ilat berarti itu mu'tal, kalau nggak ada itu sahih gitu aja. Tinggal kita lihat faktanya aja, kayak misalkan gini. Tolong dong list makanan yang bahan dasarnya terigu, kan banyak. Sama yang terigu dan yang tidak terigu. Kan banyak tuh bala-bala dan lain-lain. Nah, kalau di list kan emang capek, bisa mah bisa, tapi apa ya, effortnya tuh terlalu gede gitu, dan itu hasilnya juga nggak terlalu worth it. Mending kita misalkan lihat faktanya aja. Ini bala-bala, oh dia pakai terigu, oh berarti dia yang masuk kategori olahan yang pakai terigu. Terus kita lihat lagi nyari makanan apa. Terus, oh ketemu nih cireng, dia nggak pakai terigu sama sekali. Oh ini maksudnya kayak nggak pakai terigu. Terus misalkan cilor, dia nggak pakai terigu, oh masuknya ke sini. Terus apa? Cilok, oh dia nggak pakai terigu, masuknya ke sini. Oh ini tempura, oh ini pakai terigu, masuknya ke sini. Kayak gitu. Begitu Kak. Oke. Untung udah berbuka ya Pak ya, bahas makan. Yes, ya alhamdulillah. Atau enggak kayak gini, kan di Indonesia tuh kalau misalkan ada kata, terus katanya itu ada yang dikasih imbuhan, nanti tuh aku nggak hafal huruf apa aja, misalkan kayak gini. Memakan, kan kalau memakan tuh kata imbuhannya tuh si M di kata makannya itu kan nggak dihilangin. Tapi ada juga kalau yang dikasih imbuhan kata huruf awal di sebuah katanya itu dihilangin. Tahu kan pernah belajar yang kayak memakan, terus tuh menulis itu masih ada tuh si kata itu, atau melukis ada apa ya? Merusak ada apa, aku lupa sih ini. Ada lah yang kayak gitu. Begitu. Cireng pakai tepung kanji, ya itu biar enak, lebih krenyes cirengnya. Tapi ada juga kok cireng yang nggak pakai tepung. Begitu kakak. Kelas Arab atau kelas pertepung? Apa Kak? Ini kelas Arab atau kelas makanan gitu? Ya nggak apa-apa.
Jadi mahasiswa. Berarti nanti Mudah-mudahan. caranya itu banyakin banyakin ya, maksudnya coba baca Arab gundul gitu ya. Ya, kan kita tuh emang tujuannya buat belajar Arab gundul terus ngambil Hmm. atau apa ya, manfaat dari kita. Kan kita baca kitab Arab gundul. Nah, nanti itu tujuan kita tuh kan sebenarnya belajar bahasa Arab ini tuh buat baca kitab fikih misalkan. Terus kita baca kitab fikih itu tujuannya apa? Biar kita ngerti ilmu fikih. Jadi tinggal dibaca-baca aja kitabnya. Nanti lama-kelamaan tuh kayak misalkan baru nemu kata ini. Tapi nanti tuh kalau kitabnya misalkan kitabnya literally bahas tentang fikih ibadah. Nanti kita bakalan nemu misalkan mandi dalam bahasa Arab. Awalnya kita nggak tahu, nggak familiar gitu, kayak susah nyebutinnya. Tapi karena mandi pasti bakalan beberapa kali dimention di kitab fikih. Nah, nanti bakalan terbiasa lah kita hafal lama kelamaan. Kayak gitu. Atau misalkan jangan kitab fikih ibadah doang, apalagi fikih muamalah, fikih ya dan lain-lain lah gitu. Susah we baca Arab gundul ya, makanya kita belajar kakak. Aku juga kalau lihat kitnya langsung kadang masih nge-lag. Gak apa-apa, itu manusiawi. Aku cuma punya Nizamul Islam. Oh, nggak apa-apa. Kalau nizam Islam tuh yang awal-awal masih ada. Kayak Yanhadul Insanu bla 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 bla. Ya itu masih ada yang awal-awal. Nanti di halaman Iya benar. 200-an akan hilang. Tapi kalau Ya nizam ini aku kan masih di Islam, halaman 556. Masih halaman oh 56 masih ada ada beberapa yang itu. udah. Masih Iya, ada lah. masih ada. Tapi kalau kitab nizam cetakan dulu tuh nggak ada loh kak. Kayak tahun 80-an itu nggak ada sakal, masih botak semua. Botak Ngangok. semua. Aduh. Ya sering-seringlah baca kitab, nanti terbiasa dan mahir. Nanti Ji, kayak belajar buku ini nggak Ji yang dipelajarin di Lipia? apa? Dipelajari apa Mitia? Lipia. Buku gaji, tidak. Heeh. Lipia apaan? Yang warna-warni itu loh, yang warna oranye, hijau. Gue dulu Gitu. punya tuh. Aku baru denger loh. Lipia. Lipia atau Lipia? Gak tau lebih Enggak. aja. Enggak. Oh enggak. Aku Berarti kudet kah? Oh nggak tahu. ada Itu dari cabang dari Riyadh. Ada di Indonesia. Yang LC itu Libya. loh. Lipia. Yang Lipia. LC. Ya udah lanjut lah. Nanya buku Emang doang. itu apa? Universitas. kampus Universitas. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab ini Lipia. Iya. Iya. Oh. Aku nggak tahu. Kirain belajar bukunya dari situ juga. Enggak, aku enggak. Aku belajarnya di kitab Jurumiyah, asik. Sangat anak pesantren. Kitab Jurumiyah dan kawan-kawannya. Kalau kalian ke pesantren pasti belajarnya di kitab Jurumiyah. Terus tuh kitab apa lagi ya? Jurumiyah. Yang pasti Jurumiyah biasanya kalau belajar sorof. Tapi aku lupa. Bukan lupa, apa ya? Aku tuh belajar di kitab, pakai kitab Jurumiyahnya tuh baru akhir-akhir ini. Yang dulu-dulu tuh aku kan ganti-ganti metode, bukan ganti-ganti metode, lebih ke beda ustadz beda cara ngajar kan. Iya metode sih. Jadi dulu ada yang pakai Arabic mapping metodenya tuh. Jadi Arabic mapping tuh bahasa Arabnya tuh dipetain gitu. Jadi saling menyambung satu sama lain. Terus ada juga yang ustadznya bikin sendiri metode Sulami.
Terus ada lagi yang pakai kitab Turots. Turots tuh kitab warisan lah. Warisan ulama. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak nih tentang materi hari ini? Cukup sih buat Materinya gue. udah habis sih sebenarnya. Nggak Jadi nggak kita sampai. menanyakan ini tuh buat mengulur waktu ya. Iya bener. Mengulur Oh, waktu. Soalnya kalau Ada aku tugas hari tambahin ini, lagi Pak. tugas apa ya? Ini aja lah. Kalau fa'ala itu maksudnya sohi atau mu'tal. Fa'ala. 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 Sohi. Sohi napa? Huruf akhirnya lam. Ini bukan masalah huruf akhir doang Kak. Yang pasti di dalam kata ini apakah ada huruf ilatnya. Nggak peduli nih ya huruf ilatnya di akhir Oh. itu di awal. Fa'ala. Nggak ada, Kalau nggak punya huruf fa'ala. alat. Oke bener. Itu tuh fa'ala tuh nulisnya fa'ain sama lam. Fa'ala. Iya, fa'ala. Kalau akala itu masuknya kemana? Akala. Akala. Ini ya, mu'tah karena ada huruf Mu'tal. ilatnya. Bener. Mu'tal ya. Akala tuh artinya dia seorang laki-laki sudah makan. Makan. Akala yakulu Akala. akan. Ini kayak Oh, akala itu kan akala. sudah makan. Yakulu sedang atau akan makan. Aklan. Aklan itu masdar dia makanan. Kayak gitu. Bukan kemana? Nah begitu. Oh, Ada lagi yang mau ditanyain atau tugas? Aku nggak bikin tugas buat di pertemuannya langsung sih, palingan nanti PR. Ada yang mau ditanyain kan nih? Mumpung itu aku mungkin besok harus pertanyaanku yang kemarin itu yang Bapak janji mau bahas waktu kelas. Oh, mana. Yang itu tuh itu Kak, apa? Aku nggak tahu istilah-istilahnya tuh kayak baru denger juga di yang situ tuh. Pembentukannya isim dibagi 3. Jamid, masdar. Nah, itu Bukan, masdar. Yang mana? bukan itu. Yang mana? Mohon Itu diperjelas. yang apa sih? Ntar, coba aku cek dulu. Nih. Oke, ketemu. Monggo dicek dulu. Coba bukunya di bawah nggak? Kayak sekolah ya. Ini boleh dijelaskan Pak, gimana kita tahu kata ini cuma bisa mu'anas dan kata ini cuma bisa muzakkar. Bagus. Jadi saudari ini bertanya. Very good question, brother. Jadi Kak Fitri itu nanya gini. Kalau kita cara ngebedain misalkan sebuah isim ini tuh bisa masuk ke mu'annas atau muzakarnya tuh gimana? Jadi gini Kak. Sebenarnya tuh kayak gini. Gimana? Kayak misalkan Zaidun. Zaidun itu kan udah pasti dia jamak. Dia itu mufrad, Zaidun tuh dia muzakkar. Jadi kalau jamaknya juga dia harus masuk ke yang rumus muzakkar. Berbeda dengan sebenarnya juga muslim itu tuh sebenarnya muslim tuh maksudnya harusnya muzakkar aja nggak boleh ke muannas. Jadi muslim, muslimun, terus muslimani, muslimuna, muslimina, muslim. Wait. Kan muslimun. Kalau isim musananya itu muslimani. Kalau muzakarnya itu muslimuna. Ya nggak bakal masuk ke mu'anas.
Soalnya kan muslim tuh muzakkar, tapi ada juga muslimah. Muslimah tuh mu'annas. Muslimah tuh ya muslimah seperti yang kita ketahui kan muslimah tuh ya muslimah. Jadi muslimatun si mufradnya. Terus musannya itu muslimatun. Muslimatin. Itu yang musananya atau isim tasnya. Terus waktu masuk ke jama dia masuknya ke yang muannas. Jadi muslimatun kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang dari muzakkar bisa diubah jadi muannas. Itu sih sebenarnya. Begitu begitu. Apakah kejawab nggak Kak pertanyaannya? Saya masih bingung. Ngelek kepala saya. Jadi yang pasti kalau muannas dia jamaknya nanti masuknya ke yang muannas. Kalau muzakkar masuknya ke muzakkar. Nggak bakalan bisa misalkan ini muzakkar jadi muannas. Gitu aja Kak intinya. Kebetulan yang kemarin contoh tuh kenapa waktu aku yang muslimun tuh si jamaknya juga ada yang muannas. Sedangkan tuh kan ada selain muslimun tuh ada kata muslimatun. Jadi dia masuk itu sebenarnya muslimatun waktu jamak muannatsan. Yang pasti kalau dia muzakkar nanti jamaknya juga harus muzakkar. Kalau dia muannas jamaknya juga harus maaf masuk yang muannas gitu. Begitu. Apakah terjawab pertanyaannya atau masih ada yang ragu? Kayaknya saya harus replay dulu dah. Jaringanku tidak mendukung. Oke, nanti reply aja materinya. Oke, ada yang mau bertanya lagi kah? Gue sih enggak. Ya, ada yang lain yang mau nanya guys? Atau bisa di chat kalau misalkan kalian gak bisa mic, bisa di atas ya. Oh, Kan mohon. berarti nggak ada ya, Ci? Kayaknya. Apakah nggak ada lagi nih udah jam 10. Mau pada tidur kah? Cepet-cepet pengen pulang. Udah tidur. Gimana dong? Oh ya udah denger ya. Udah tidur ya. Ya Allah. Bangun. Besok sahur. Saya Tidur ya malah Ustaz, harusnya ke besok sahur. Ya Allah. saya ngantuk Oke. Ustaz. Serba salah, Hmm, Bang. Tidur cepet. tapi apa ya? Aku tuh kalau orang-orang taraweh di masjid, aku tarawehnya di rumah. Jadi kalau orang-orang adu sarung, aku nggak relate. Apa sih kok tiba-tiba ke yang gitu? Emang malam guys, jadi maklum nih kalau rada nggak jelas orang-orang. Minta tanda tangan Ustadz pernah nggak, Ji? Apakah putus-putus ya aku? Minta tanda tangan Ustadz Oh, penceramah. aku pernah dari sekolah harus minta tanda tangan Ustadz yang kayak buku harian Ramadan gitu, tarawehnya. Terus aku cuman sekali minta tanda tangan Ustadz, udah itu nggak pernah lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku banyak taraweh sekarang di rumah. Ke masjid malah tidak kondusif. Oke, udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Oh iya, yang di Wita ini udah jam 11. Kasihan mau Iya, bobo. Ji, ngantuk. 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 Begadangnya dapat pahala kok, tenang. Ini Iya. ada yang nanya. Nanya. Kalau dalam nahu bagian fi'il cuman fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr kan. Kalau pembagian fi'il di sorof
Sebenarnya sama aja, Kak. Iya, sama aja. Kayak jauh beda. Apa ya? Gimana ya jelasinnya? Yang pasti itu nggak di nahu nggak di sorof, yang pasti fiil tuh ada 3 macam itu, Kak. Gitu. Entah itu sorof kah, balaghah kah, nahu kah. Yang pasti di bahasa Arab itu ada fiil. Nah, fiil di bahasa Arab tuh ada 3 dari segi waktunya. Ada fiil madhi, fiil mudhari, sama fiil amr. Gitu, Kak. Ngerti nggak? Atau ada yang kurang seru jawabannya? Ngerti. Oke, siap, ngerti. Kak Zakia nih ngetik, apakah mau bertanya atau apa? Aku juga masih bingung terkait pembagian fiil. Jadi fiil tuh gini, kayak misalkan gini lah. Ada akun Gozi Salma Al-Fatih, akun Discord. Nah, terus dia tuh ini anggaplah fiil akunku tuh. Gozi Salma Al-Fatih. Tunggu ku ganti nama beneran biar kalian ngerti. Edit server profile. Fiil. Nah, coba bisa dilihat akunku. Kalian bisa lihat akunku informasinya. Nah, namanya fiil. Jadi akun ini tuh akun fiil lah. Terus ada role. Role tuh kan ada beberapa kategori. Ada misalkan role kategori game. Ada Minecraft, Osu, PUBG, Valorant, Roblox, dan lain-lain. Nah, di fiil tuh ada yang punya role, misalkan dari segi waktunya tuh dia punya role fiil madhi. Nanti ada lagi fiil yang punya role-nya tuh yang dari segi waktunya yang apa ya? Dari kategori waktunya tuh dia fiil mudhari. Terus ada lagi dari segi kategori dari kategori mengandung huruf ilat atau dia tidak, misalkan ada yang punya role-nya sohi, terus dia fiil madhi kayak si Qoro'a ini dia tuh fiil, nah dia tuh punya role kayak role mu'tal, terus dia juga punya role isim fiil madhi, nah kayak gitu. Terus dari segi butuh atau tidaknya objek atau maf'ul bih. Nah, kan si Qoro'a ini butuh objek, jadi dia tuh fiil madhi, dia tuh Qoro'a fiil, nah dia punya role fiil madhi di kategori dalam kategori dari segi waktunya. Terus dia dari kategori mengandung huruf ilat atau tidaknya dia masuknya mu'tal. Terus dari kategori butuh tidaknya maf'ul bih masuknya ke yang lazim. Wait. Ya lazim. Bener nggak sih aku ini? Kayaknya kebalik dah. Antara muta'addi sama lazim. Saya tuh juga bingung guys karena ngantuk. Oh iya. Wait. Ya Allah. Muta'addi itu butuh ini, gengs. Ya Allah, kayaknya kebalik bener ini. Muta'addi itu butuh yang namanya apa? Objek. Beneran ngantuk ini kita. Nggak sih aku. Astagfirullah. Wait. Astagfirullah. Nah, kayak gitulah. Apakah mudah dimengerti analogiku atau malah tambah rundet? Halo, are you there, gengs? Nah, ya udah. Wait, ini ada beberapa chat.
kita baca. Aku juga masih bingung karena pernah dengar istilah filkom si fil sudah si film mabni majhul. Oh yaitu majhul sama maklum kan kita udah bahas ya kemarin. Film mabni sama mu'rab udah kita bahas kemarin. Nanti tinggal dilihat rekamannya. Buat yang veteran, veteran. Kak Fitri, Kak Putri itu yang suka ikutan pasti tahu lah ya yang tentang itu. Nah, wait ini dijelasinnya kapan udah Kak yang film mabni dan lain-lain. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih terakhir? Beneran terakhir. Terakhir ya, terakhir. Kalau nggak ada, kita langsung tutup nih. Nanti nyesel loh Oke, kalian kalau nggak nanya soal sekarang. terakhir kalian, guys. Yang lain mungkin ya, monggo yang lain. Nanti jawabnya besok lagi. Besok udah taraweh lagi jam 9. Oh iya ada Iya. ternyata ya Kak. Aku Gua tunggu hitung nih, sampai gua hitung dulu nih. 2208. Kesempatan terakhir ini, kesempatan terakhir nanya. Iya, ada nggak nih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Oke, nggak ada yang Oke. nanya. Berarti nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke, Mau siap. tugas nggak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita udah namatin tentang karakter dari segi karakter dari segi ada tidaknya maf'ul bi sama ada dan tidaknya huruf ilat di kata tersebut. Nah, begitu. Oke, Bill. Ada tugas Oke, nggak, Ji? Buat pekan ini. tugas besok lah, lihat besok. Apakah Oke, siap. gue sempat bikin tugas atau oh ya nanti PT atau PDF-nya tagih aja. Aku kadang suka lupa. Begitu. Oke. Siap. Baik, guys, kita tutup pada baik dengan baca hamdalah amin dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah, guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Terima Kak, kasih itu juga Gozi dan teman-teman oke yang sama-sama. PDF bakalan kukirim besok pagi. Kalau aku nggak ngirim tagih aja. Aku tagih. siap. Siap-siap. Oh, Thank you yang bye-bye. udah hadir nih malam-malam begadang. Ku ajakin begadang. Maaf ya, jadi pada begadang. Insya Allah begadangnya berpahala, guys. Iya, kita dalam Amin. thalabul ilmi mencari ilmu. Iya. Thank you Bill udah jadi host moderator langganan nih. Oke. Aku Iya, ini pamit ya, langsung dong. gengs. Udah malam. Selamat tidur semuanya. Assalamualaikum.